Duta Bahasanya adalah wadah bagi kita generasi muda Nusa Tenggara Barat pada khususnya untuk berkontribusi nyata ya untuk menjalankan Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri kayak gitu. Nah selain itu juga dari Duta Bahasa ini kita diberikan beberapa keahlian-keahlian yang bisa kita kembangkan. Para senior-senior itu ngelihat nih potensi si A ini, si B si ini kayak gitu, si C si ini kayak gitu. Dari situ itu nanti dari senior-senior itu akan mengembangkan di kayak pisau itu diasah ini biar nanti ketika keluar dari Duta Bahasa sudah punya kemampuan yang luar biasa di atas kemampuan yang kita miliki saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat bahasa. Kembali lagi dengan saya Nurmi Suarini dalam acara Siniar Bidas Bincang Duta Bahasa dengan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Baik, kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial nih, yaitu ada Kak Muhammad Izroi Rizky atau akrab kita sapa dengan Kak Iki. Baik, selamat siang Kak Iki. Selamat siang Rini. Ya, mungkin Kak Iki nih bisa memperkenalkan kepada sahabat bahasa di rumah prestasi apa aja nih yang Kak Iki sudah dapatkan dari semenjak mengikuti Duta Bahasa sampai di tahun sekarang ini. Oh iya, baik Rini. Oke, perkenalkan saya Muhammad Izroi Rizky, biasa dipanggil Rizky nih sama teman-teman Duta Bahasa. Kebetulan di Duta Bahasa tahun 2018 saya berada di top 10. Wow. Selanjutnya di tahun 2022 nih diamanahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia untuk menjadi Putra Anti Narkoba Indonesia tahun 2022. Kayak gitu sih. Wow, hebat sekali ya dari Duta Bahasa menjadi Putra Pariwisata Nusantara sekaligus menyandang gelar yaitu Putra Anti Narkoba. Sangat membanggakan Nusa Tenggara Barat tentunya ya sahabat. Oke, baik nih Kak Iki kan sudah menyandang beberapa gelar tersebut. Pastinya Kak Iki ada kesibukan yang lain nih juga bekerja. Nah, bisa Kak Iki jelaskan nggak atau ceritakan nih kepada sahabat di rumah kesibukannya Kak Iki seperti apa? Wah, ini mungkin pertanyaan yang sangat amat sering ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan saya kayak gitu. Bahkan teman-teman dari Duta Bahasa juga nanyain gimana sih Kak Ki kayak itu, padahal Kak Rizky kerja nih tapi masih bisa ikut dan bahkan bisa menorehkan prestasi untuk NTB saat itu. Jadi ceritanya gini nih, panjang ceritanya. Panjang banget ceritanya. Jadi di tahun 2022 awal tahun kemarin tepatnya saya diberikan kesempatan oleh Yayasan Eljon Indonesia untuk mewakili NTB waktu itu di tingkat nasional di acara Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2022. Kemudian mengikuti prosesnya dan terpilihlah menjadi wakil NTB tingkat nasional dan diberikan gelar sebagai runner up 4 atau juara 5 Putra Pariwisata Indonesia dan diberikan gelar oleh Badan Narkotika Nasional sebagai Putra Anti Narkoba Indonesia tahun 2022. Terus gimana nih bagi waktunya kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat amat sering ditanyakan. Bagi waktunya kayak gimana? Pada saat itu di pelaksanaan kegiatan karantina itu dibagi jadi dua. Itu karantina secara daring sama karantina secara luring kayak gitu. Nah, pada saat daring ini benar-benar sangat happy banget, sangat kredit banget. Kenapa saya bilang begitu? Karena pelaksanaannya itu selama 1 minggu full. Nah, sedangkan saya ini kerja. Nah, gimana nih? Akhirnya saya meminta izin
minta izinnya ke supervisi waktu itu. Kalau saya ada kegiatan karantina Putra Putri Pariwisata Nusantara, dan alhamdulillahnya teman-teman baik itu jajaran pimpinan hingga teman-teman stafnya saya itu sangat mendukung, karena selain saya membawa nama baik Nusa Tenggara Barat, saya juga membawa nama baik perusahaan saya kayak itu. Jadi suatu kebanggaan. Kebetulan di perusahaan saya sendiri yang tempat saya bekerja saat ini itu sangat senang, sangat mengapresiasi para talenta-talenta dari karyawan-karyawannya kayak gitu. Kemudian pada saat pelaksanaan karantina secara luringnya kayak gitu, langsung ke Jakarta, itu pun disupport penuh tuh sama dari kantor sendiri untuk diberikan cuti untuk mengikuti proses selama 1 minggu juga. Dan alhamdulillah mungkin kenapa saya akhirnya bisa berproses dengan baik ya karena support dari teman-teman atau support dari pimpinan saya di perusahaan kayak gitu sih. Baik. Jadi gampang lah ya. ya. Sangat imbang nih, bisa berprestasi di tempat kerja juga bisa menjalankan tugas, sangat mendukung sekali ya Kak Iki. Wah, luar biasa. Selanjutnya nih, gimana sih kita mau tahu awal Kak Iki ikut Duta Bahasa? Nah, dari Duta Bahasa ini berkecimpung nih di Pigeon gitu, yaitu di Putra Pariwisata Nusantara. Baik. Oke, sebenarnya jadi sebelum mengikuti kontes kecantikan yang lainnya, yang pertama kali yang saya ikutin adalah Duta Bahasa. Wah, di tahun 2018. Ini sejarahnya panjang juga. Jadi saya mengetahui Duta Bahasa Provinsi NTB itu di tahun 2016. Waktu itu baru semester 1 kuliah. Nah, semester 1 saya bertemu dengan salah satu pemenang dari Duta Bahasa Provinsi NTB di tahun 2015 kayak waktu itu. Nah, saya bertanya terkait hal itu, dia menceritakan akhirnya dia meminta saya untuk ikut di tahun berikutnya di tahun 2016, tapi saya masih belum siap nih secara mental, kemudian secara pengetahuan, secara kemampuan lah belum siap kayak gitu. Dan akhirnya saya mulai memutuskan untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa itu di tahun 2018 kayak gitu. Awalnya hanya ya udah coba aja dulu prosesnya kayak gitu, lihat dulu gimana step perjalanannya, gimana langkah-langkahnya, gimana apa yang harus dipersiapkan kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Tuhan tuh memberikan, ketika kamu sudah sungguh-sungguh, Allah itu akan memberikan lebih dari apa yang kamu harapkan. Dan alhamdulillahnya Allah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi bagian dari Duta Bahasa Provinsi NTB tahun 2018. Nah, di tahun 2018 saya diproses, ditempa oleh kantor bahasa, para pembina dari Duta Bahasa dan kakak-kakak senior dari Duta Bahasa waktu itu, dari mulai public speakingnya, kemudian dari kemampuan bicaranya, kemudian dari gestur tubuhnya, bagaimana berbicara di depan publik dan sebagainya, itu diajari betul. Kemudian diajari bagaimana menyampaikan banyak hal ketika kamu berbicara di depan publik kayak gitu. Dan itulah modal awal saya untuk mengikuti kontes-kontes kecantikan yang lainnya. Nah, setelah itu saya mengikuti pemilihan Duta Wisata di tingkat kabupaten. Waktu itu pemilihan Taruna Daerah Lombok Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur di tahun yang sama juga, di tahun 2018, dari tingkat provinsi turun ke tingkat kabupaten. Tapi saya berpikirnya saya tidak turun grade. Maksudnya saya tidak turun kasta, karena ini beda skop pembahasan. Yang satunya membahas tentang bahasa, yang satunya membahas tentang pariwisata. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut pemilihan Taruna Daerah Lombok Timur tahun 2018. Dan di tahun 2018 juga Allah itu maha luar biasa ya kayak itu. Kayaknya Allah itu memberikan saya beberapa anugerah di tahun 2018, yaitu saya hanya menjadi seorang pemenang satu waktu itu sebagai Taruna Lombok Timur tahun 2018 gitu, Rin. Dan kemudian di 2018 sampai akhirnya di 2022. Jadi saya itu tidak, orangnya emang ambis, cuman kayak ambisnya itu masih berpikir ke depannya kayak gimana kayak gitu. Jadi belum berani langsung naik ke tingkat provinsi atau lebih-lebih ke nasional kayak itu. Masih mempelajari bagaimana gimana langkahnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan. Akhirnya dari jarak waktu, spare waktu dari 2018-2022 itu saya persiapkan diri untuk
melaju ke tingkat provinsi dan bisa mewakili NTB ke tingkat nasional di pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara. Makanya saya selalu berkata dalam diri saya tidak akan melupakan rumah saya yang pertama. Rumah pertama saya adalah Duta Bahasa. Jadi apapun prestasi yang saya raih di luar sana, yang paling utama yang saya akan kembali adalah kembali ke rumah saya kayak gitu. Rumah saya lah Duta Bahasa kayak gitu. Baik. Jadi kita di Duta Bahasa ini sendiri kita dikembangkan begitu ya potensi apa yang ada di kita. Jadi di luaran sana kita bisa lebih berprestasi lagi dari kayak ini yang benar-benar bersungguh-sungguh proses dari tingkat provinsi sehingga bisa membanggakan NTB di tingkat nasional. Wah, luar biasa. Dan apa sih suka dukanya Kak Iki gitu ketika memenangkan 2 gelar yang bergengsi ini, pemirsa, teman-teman sahabat bahasa? Kalau suka duka sih, Rin, banyakan sukanya sih kayak gitu. Kalau kita selalu berpikir duka aja, kayaknya hidup kita terlalu penuh dengan drama ya kayak gitu. Kalau dukanya jelas pasti ada, tapi lebih banyak sukanya. Kenapa saya berkata gitu? Kalau seperti yang saya ceritakan di awal, proses saya itu kayak dimudahkan oleh Allah kayak gitu. Karena mungkin Allah melihat kesungguhan saya selama proses jeda waktu di tahun 2018 sampai 2022 itu saya belajar dengan sungguh-sungguh gimana mempersiapkan kayak gitu. Meskipun pada akhirnya ya namanya kita manusia tetap merasa belum kurang nih persiapan, bisa nggak sih jadi pemenang, bisa nggak sih ngebanggain NTB pada saat itu kayak gitu. Dan sukanya adalah, saya ngomongin suka dulu ya kayak gitu, jangan ngomongin dukanya. Sukanya adalah akhirnya bisa di posisi paling tertinggi karena NTB di 3 tahun terakhir itu diwakili oleh teman-teman saya yang sebelumnya belum bisa sampai ke 5 besar. Dan alhamdulillah Allah itu memberikan saya dan pasangan saya juga yang dari NTB itu dapat di 5 besar. Itu adalah suka yang paling kami banggakan karena waktu itu mentor saya yang dari NTB cuma minta, kamu cukup bawa atribut deh kayak itu, mungkin berbakat atau favorit atau apalah kayak itu. Kita nggak minta kalau kamu masih 5 besar, tapi Allah tuh mungkin melihat kesungguhan saya dan pasangan saya, ya kita akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi juara 5 atas bagi putra-putri anti narkoba Indonesia tahun 2022 kayak gitu. Nah, dukanya itu di saat malam grand final atau malam penganugerahan itu tidak ada satupun orang yang menemani kayak gitu. Jadi kayak kemenangan kita tuh untuk kesenangan kita berdua doang nih, saya sama pasangan. Jadi kayak waktu itu sebelum naik ke atas panggung tuh kita cuman kayak dari provinsi-provinsi lain tuh pembinanya ada, kemudian mentor-mentornya datang, kemudian orang tua mereka datang, bahkan teman-teman mereka datang. Sedangkan kita yang dari NTB tuh ini kita ada nggak sih kayak gitu. Jadi cuman antara saya dan pasangan itu hanya saling mendukung kayak gitu. Ya udah, apapun yang terjadi nanti di atas panggung itu kita lakukan yang terbaik untuk NTB. Kalaupun ternyata Tuhan memberikan kita kesempatan lebih dari apa yang kita harapkan, berarti Allah itu mendengar dan melihat perjuangan kita itu sendiri kayak gitu. Baik, jadi lebih banyak sukanya ya. Jadi duka yang sedikit itu tidak menyurutkan semangatnya Kak Iki untuk berkonsisten di tingkat nasional. Baik, di sini kan Kak Iki tadi sudah menyebutkan nih bagaimana Duta Bahasa sendiri bisa mengembangkan potensi kita. Nah, ada nggak menurut Kak Iki tuh potensi yang Kak Iki punya yang benar-benar sangat didukung nih dari Duta Bahasa sendiri? Iya, seperti katanya Rini tadi, Duta Bahasanya adalah wadah bagi kita generasi muda Nusa Tenggara Barat pada khususnya untuk berkontribusi nyata ya untuk menjalankan Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri kayak gitu. Nah, selain itu juga dari Duta Bahasa ini kita diberikan beberapa keahlian-keahlian yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Nah, sepengalaman saya di 2018 itu para senior-senior itu ngelihat nih potensi si A ini, si B si ini kayak gitu, si C si ini kayak gitu. Dari situ itu nanti dari senior-senior itu akan mengembangkan di kayak pisau itu diasah ini biar nanti ketika keluar dari Duta Bahasa sudah punya kemampuan yang luar biasa di atas kemampuan yang kita miliki saat itu. Saat itu saya kalau dari kakak senior nih, pesan kakak senior, kamu tuh sebenarnya mampu nih jadi pewara kayak gitu, mampu nih jadi
sebagai pembicara publik kayak gitu. Cuman kamu butuh beberapa hal yang harus kamu perhatikan kayak istilahnya kosakata harus diperbanyak, kemudian mungkin teknik ketika pewara juga harus dibagusin. Nah, kesempatan di Duta Bahasa itu saya manfaatkan secara maksimal sekali kayak gitu. Mungkin di angkatannya Rini 2022 saya tidak terlalu banyak kelihatan ya kayak gitu. Tapi di tahun-tahun sebelumnya sering terlibat karena memang saat itu masih tugas di Mataram dan masih bertemu dengan senior-senior yang pada akhirnya mereka mengajarkan kita beberapa kayak transfer knowledge ya atau transfer ilmu ke kita biar nanti ketika kita ikut ajang yang lebih atau yang setingkat lebih tinggi dari yang kita lakukan di Duta Bahasa, kita punya modal yang kuat kayak gitu. Jadi yang bisa saya ambil di sini adalah ketika saya mengikuti ajang atau kontes kecantikan di tingkat nasional, yang paling saya ingat adalah di Duta Bahasa adalah bagaimana dari kakak-kakak senior itu dan pembina itu mengajarkan bagaimana kamu etika dalam berbicara, kemudian kosakata dalam kamu berbicara di depan publik itu harus diperbanyak sehingga orang tuh akan bisa terpengaruh nih sama kita. Karena sebagai seorang duta kan bagaimana kita dipersiapkan untuk mempengaruhi orang kayak itu sesuai dengan konteks dari masing-masing yayasan atau masing-masing penyelenggara itu. Misalnya di Putra Putri Pariwisata, saya diminta sebagai pembicara tentang pariwisata. Bagaimana saya memiliki kemampuan tentang kepariwisataan. Selain kemampuan kepariwisataan, kita juga harus punya kemampuan berbicara kayak gitu. Jadi biar apa yang kita sampaikan itu bisa dapat didengar, bisa dapat dilihat dan bisa dirasakan oleh orang itu, sehingga setelah didengar dan dirasakan bisa dilakukan oleh orang itu kayak gitu. Itu sih yang sampai saat ini yang selalu terngiang dan selalu teringat bagi saya secara pribadi kayak gitu. Jadi modal utama kita pandai berbicara. Ya baik, bicara publik itu sangat diasah sekali ya di Duta Bahasa, etika kita berbicara di depan umum seperti itu. Nah di sini kan Duta Bahasa dengan Putra Pariwisata Nusantara itu sedikit berbeda nih ya Kak Iki. Nah, benar. Gimana sih menurut Kak Iki itu apa yang Kak Iki pengalaman atau pelajaran Kak Iki dapatkan di Putra Pariwisata itu yang bisa diimplementasikan nih kepada kita yang di IKA Dubas dan teman-teman Duta Bahasa lainnya? Iya. Kalau kita ngomongin segmen apa jadi goal atau tujuan dari masing-masing yayasan itu pasti akan berbeda-beda. Di Yayasan Eljon Indonesia yang tempat bernaungnya Putra Putri Pariwisata Nusantara ini, kami dilahirkan untuk menjadi seorang tourism ambassador atau pariwisata, istilahnya itu tourism ambassador ya, kayak duta pariwisatanya lah, duta pariwisata. Nah, kemudian kami harus punya kemampuan terkait tentang pariwisata dan lain sebagainya. Namun berbeda halnya ketika sebagai seorang duta bahasa kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa diambil dari Putra Putri Pariwisata? Banyak sebenarnya, banyak. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan satu kegiatan tuh harus sama dengan kegiatan yang lainnya kayak gitu. Pada dasarnya pemilihan duta-duta itu sama aja tujuannya. Bagaimana menciptakan seorang duta. Kemudian yang diperhatikan paling 3 hal. Brand, beauty, and behavior. Kayak itu. Brandnya pasti kemampuan cara knowledge-nya, kemampuan cara berpikirnya, kemampuan cara tanggap terhadap permasalahannya. Kayak itu kan. Terus beauty. Beauty di sini kan konsep beauty itu adalah cantik dari dalam maupun cantik dari luar kayak gitu. Bagaimana cantik dari luar itu ya secara dari fisik kita bisa menempatkan diri kita berpakaian seperti apa, gimana kita menempatkan diri kita ketika berhadapan dengan orang. Nah, kalau yang cantik dari dalam itu adalah masuk ke behavior, lebih ke etika. Bagaimana kita beretika ke orang lain kayak gitu. Terus apa yang bisa diambil sama duta bahasa nih kayak gitu. Di perjalanannya Duta Bahasa itu pada saat penyelenggaraan penganugerahannya semakin luar biasa loh. Di zamannya saya 2018 tuh untuk audisi sama grand finalnya itu cuma sehari-sehari. Kalau teman-teman mungkin ada proses pembekalan dan lain sebagainya ya kayak gitu. Kalau di 2018 tuh bahkan tidak ada, kita pembekalannya langsung di pada saat kita seleksi UKBI. Nah, itu langsung pembekalan, terus UKBI. Kemudian setelah pengumuman 10 besar langsung deh
Kita cuma sehari tuh grand finalnya dari pagi sampai sore langsung pengumuman. Nah kalau teman-teman nih di perjalanannya ternyata udah mulai nih bagus gitu loh, udah mulai ngembangin pemilihan duta bahasa itu ada prosesnya kayak gitu, ada pembekalan secara daringnya, kemudian ada pembekalan secara luringnya, kemudian nanti ada sesi minat bakatnya juga ya kayak gitu ya. Terus kemudian selain itu ada juga proses wawancara wawancara secara personal ya kayak gitu. Jadi semakin ketat tuh persaingannya dan semakin berkualitas juga pemenang yang dihasilkan kayak gitu. Dan konsep-konsep seperti itu harus tetap dikembangin karena memang di pemilihan kontes kecantikan hal itu wajib juga dilakukan karena dia harus benar-benar mampu menyaring siapa yang layak menjadi seorang pemenang kayak gitu sih. Jadi sama aja sih sebenarnya, tidak ada yang signifikan yang dicari karena konsep dari pemilihan duta itu sama aja kayak gitu. Oke, baik. Nah, gimana dukungan teman-teman sahabat bahasa nih dari angkatannya Kak Iki atau teman-teman IKEDU Bahasa yang lain untuk mendukung Kak Iki berprestasi di tingkat nasional tersebut? Alhamdulillah ya. Nah, ini nih sekalian mungkin momen ini adalah momen dimana saya mengucapkan banyak terima kasih sekali ya kayak gitu. Di tahun kemarin sebenarnya yang dari duta bahasa itu kita berdua, satunya ada Mas Juda, yang satunya saya kayak gitu. Tapi Mas Juda kan aslinya Jawa Tengah ya kayak gitu, jadi dia mewakili Jawa Tengah. Kemudian saya yang dari NTB mewakili NTB. Kita bertemu di nasional dan sejauh ini kayak gitu teman-teman duta bahasa sangat mendukung, bahkan dari teman-teman duta bahasa membantu untuk memviralkan atau menyebar informasi terkait keberadaan kami untuk mengikuti pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara. Mungkin di setiap orang itu berbeda-beda ya support dukungannya seperti apa. Ada yang dukung dengan menyebar informasi terkait kami mengikuti acara putra-putri pariwisata Nusantara. Kemudian ada juga tuh kayak Ira benar-benar ngedukung banget kan, karena waktu itu Ira sendiri kita satu yayasan ya kayak gitu, satu yayasan dia tapi beda event, beda acara. Jadi banyak sharing session juga, banyak bertanya bagaimana keinginan dari yayasan itu sendiri. Jadi sebenarnya dukungan dan support dari pembina, kemudian dari senior-senior, dari teman-teman duta bahasa, dari angkatan saya sendiri sampai teman-teman angkatan 2021 saat itu ya, itu sangat-sangat amat luar biasa. Dari mulai secara emosionalnya juga didukung, dari yang lain-lainnya juga didukung kayak gitu. Alhamdulillah sih dukungannya sangat bagus banget, makanya saya salut banget sama duta bahasa, ikatan duta bahasa, karena saya katakan adalah Ikatan Duta Bahasa adalah organisasi paling sehat yang pernah saya tempat saya bernaung lah kayak gitu. Baik, walaupun berbeda bidang nih dari duta bahasa yang bahas tentang literasi kemudian ke pariwisata, tetapi itu tidak sebagai suatu tembok penghalang nih untuk memberi dukungan ke Kak Iki ya. Berarti dukungan dari teman-teman duta bahasa juga sangat luar biasa untuk prestasi Kak Iki. Tapi jangan salah, jadi literasi juga penting, karena kalau mau maju SDM-nya pariwisata itu harus dia perkuat literasinya. Jadi kolerasi antara bahasa, literasi dan pariwisata tuh sangat erat kayak gitu. Kalaupun istilahnya kayak kita berilmu terus kita berilmu nih, tapi kita tidak ada aksi, percuma. Tapi kita aksi juga tanpa ilmu nggak kemana-mana. Jadi kita harus seimbang tuh antara ilmu dan aksinya. Jadi kita bisa analogikan lah. Jadi literasi itu sebagai ilmunya, kemudian pariwisata itu adalah aksi darinya. Jadi saya rasa ilmunya sudah saya dapetin ini dari duta bahasa. Sekarang nih saya lakukan aksinya melalui pariwisata. Kayak gitu ya. Keren sekali sahabat. Nah, mungkin sahabat bahasa di rumah nih ingin mengikuti jejak karirnya Kak Iki, bisa dong ya dibagikan tips dan trik tetap berprestasinya Kak Iki, tapi di dunia kerja juga enggak. Nah, gimana tips dan trik dan cara mengatur waktunya Kak Iki nih biar tetap berprestasi? Oke, pertama yang kita harus perbaiki adalah niat kita. Nah, niatnya kita seperti apa? Kalau niat kita menjadi seorang juara dan menjadi orang yang berbeda, lakukan niat itu. Jangan
jangan sebagai seorang yang bermimpi saja tapi tanpa ada aksi. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya adalah pertama niatan saya yang saya luruskan kayak gitu. Kemudian yang kedua, setelah kalian berniat baru lakukan angka apa yang kalian lakukan. Mulai dah riset tentang apa yang jadi tujuan hidup kita. Misalnya nih tujuannya saya mau S2 ke luar negeri kayak gitu. Gimana caranya? Cari tuh pengetahuan tentang bagaimana mungkin dapat beasiswa dan lain sebagainya. Begitu halnya saya ingin menjadi seorang putra putri pariwisata Nusantara. Menjadi bagian Yayasan Eljon Indonesia. Bagaimana caranya? Itu saya cari tahu tuh gimana cara daftarnya. Terus kira-kira yayasan ini maunya seperti apa. Kemudian nanti ketika menang bahkan dibawa kemana, terus tujuan dari yayasan ini untuk membentuk putra putri pariwisata Nusantara ini tuh apa kayak gitu. Itu langkah kedua yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Belum paling penting nih. Yang ketiganya adalah time management atau manajemen waktunya kita. Jadi ya waktunya saya bekerja ya saya bekerja. Waktunya saya mempersiapkan kegiatan ya saya mempersiapkan kegiatan. Jadi jangan sampai satukan antara urusan yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika nanti kita nih sobat bahasa mencampur adukan antara urusan yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau emang waktunya saya kan kerja dari jam 7 nih. Jam 7 sampai jam 5 ya udah buat kerja. Nah, sisanya baru untuk mempersiapkan kepergian saya ke tingkat nasional kayak gitu. Dengan cara apa? Saya cicil. Jangan menumpukan kerjaan di dalam waktu yang bersamaan. Karena ketika menumpukan kerjaan dalam waktu yang bersamaan itu akan membuat kalian tidak bisa menyelesaikan dengan baik kayak gitu. Nah, setelah melakukan 3 hal itu, baru ini yang terakhir. Oke. Sorry. Jadi yang terakhir itu adalah berdoa. Nah, ini berdoa ini yang penting. Jadi ketika sudah usahanya, berdoa juga penting. Jadi kalau katanya Allah itu hablum minallah dan hablum minanas itu harus seimbang kayak gitu. Hablum minanasnya sudah kelar sama kalian. Nah, sekarang tinggal hablum minallah. Jadi gimana cara kamu udah capek keras untuk mempersiapkan untuk mencapai itu semua, kalau tanpa ada campur tangan Tuhan, kalian tidak akan mencapai itu kayak gitu. Itu prinsipnya saya dalam hidup saya kayak gitu. Kalaupun ternyata Tuhan tidak memberikan sesuai dengan keinginan kalian, berarti Allah itu sudah menggariskan di tangan kalian kalau sampai itu ada rezeki kalian. Jadi syukuri dengan apa yang kalian miliki saat itu atau yang kalian raih saat itu. Itu 4 hal yang saya selalu tanamkan, yang bisa saya berikan ke teman-teman sobat bahasa untuk mencapai apa yang diinginkan kayak gitu. Baik, yang pertama itu niat kita harus luruskan dahulu, kemudian rasa ingin tahu kita juga harus kuat, dan juga doa dukungan dari orang tua, teman, sahabat lainnya juga ketika urusan pekerjaan dan prestasi yang lainnya, kita juga jangan mencampur adukan itu ya. Baik, sangat luar biasa. Nah, tadi itu bincang-bincang kita yang sangat berbobot menurut saya mendapatkan pelajaran lebih juga nih dari Kak Iki hari ini. Nah, sekarang kita beralih ke kuis Kak Iki ya. Wah, kita mau sudah dikus-kusin aja nih. Kita mau mengetes pengetahuannya Kak Iki. Maksudnya itu apakah Kak Iki masih ingat nih dulu ketika masih di Duta Bahasa nih? Ingat gak ya? Terkait kebahasaan lah, oke. Ini kalau salah-salah gimana ya? Bisa diedit nggak? Oke, siap. Kuis ini kita namanya itu jalat. Itu jalat. Jalat itu menjawab dengan cepat. Jadi Kak Iki tuh harus menjawab. Saya bacakan soal, Kak Iki harus jawab dengan kayak cepat. Itu. Kalau salah ada hukumannya nggak sih? Gimana nih sahabat bahasa? Kita kasih hukuman apa nih ke Kak Iki kalau tidak bisa menjawab? Ya, tapi saya yakin nih Kak Iki pasti bisa menjawab karena siap. soalnya tidak terlalu jauh lah dari kebahasaan. Siap nih. Atau tarik nafas dulu. Oke, sudah siap. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Masih relate lah sama Duta Bahasa dengan pariwisata. Padanan istilah turis itu apa sih Kak Iki? Apa ya? Wisatawan kah? Betul sekali, wisatawan atau turis ya. Itu adalah padanan katanya. Nah, soal nomor 2 nih. Wah, apa nih? Udah mulai deg-degan nih. Kayaknya tingkat levelnya akan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi 2 tingkat deh kayaknya dari yang pertama. Masih 2 tingkat, belum 10 tingkat. Oke. Oke. Soalnya agak panjang dikit ya.
kasih waktu 5 detik deh buat Kak Iki nanti untuk menjawab, untuk memikirkan jawaban. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, diatur cara penulisan bahasa Indonesia di ruang publik yang benar seperti papan arah, nama, hotel, dan lain-lain. Nah, cara penulisan yang benar itu seperti apa menurut Kak Iki? Oke, ini aku ingat-ingat dulu ya. Semoga nggak salah ya, gitu ya. Ini mengingat kembali di tahun 2018. Penulisan bahasa yang benar ketika menurut Undang-Undang nomor berapa? Lupa tadi? 24. 24 ya. Jadi penulisan yang benar adalah kata bahasa Indonesia itu lebih dulu ditulis, kemudian nanti bahasa daerah atau bahasa asing itu bisa ditulis di bawah dari bahasa Indonesia dengan tulisan yang lebih kecil daripada bahasa Indonesia. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya gini. Kita ambil contoh dengan tidak jauh-jauh lah dengan ini wisata ya, kayak itu misalnya kita panggil Hotel Lombok Sasak, itu yang benar ya. Kalau yang salah itu adalah Lombok Sasak Hotel, kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, benar sekali. Jadi jika ada padanan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, kita lebih dahulukan dulu bahasa Indonesia nih, seperti Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Baik, benar sekali nih seperti contoh yang telah disebutkan oleh Kak Iki tadi. Sekarang soal yang terakhir deh. Ini levelnya tingkat yang berapa nih? Nurun deh, karena Kak Iki tadi menjawab kedua soal itu benar, kita turun tingkat nih. Oke, turun tingkat ya. Semoga biasanya bahasa Papuara itu kalau bilang turun tingkat itu padahal itu pertanyaan yang agak sulit nggak sih? Baik. Nah, kan kita tinggal di Nusa Tenggara Barat nih Kak Iki. Oke, jangan bilang nanti aku suruh jelasin berapa jumlah kecamatan dan sebagainya, nggak mungkin. Nah, ya. Nah, ada berapa jumlah bahasa daerah yang utama nih di Nusa Tenggara Barat? Ayo Kak Iki. Bentar nih. Kalau salah nih bisa dicabut nih gelar putra pariwisatanya. Benar. Oke, sepengetahuan saya nih, Rini, kayak gitu. Jadi bahasa kita itu yang paling utama ya, bahasa daerah yang di Nusa Tenggara Barat tuh ada 3 kalau nggak salah ya, kayak itu. Semoga benar ya Allah Tuhan. Udah dites aja kesini, udah dites aja ya. Oke, bahasa yang pertama itu bahasa Sasak, di mana bahasa ini penuturnya langsung di Pulau Lombok ya, yaitu suku Sasak. Benarkah? Lanjut selanjutnya. Terus kemudian bahasa Samawa. Nah, penuturnya ada di pulau seberang, Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kemudian bahasa daerah terakhir adalah bahasa daerah Mbojo, yang dimana penuturnya ada di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, kayak gitu. Kalau disingkat adalah Samawa. Iya nggak sih? Sambul, Sasak, Samawa, Mbojo. Benar sekali. Jadi kita di Nusa Tenggara Barat ini memiliki 3 bahasa daerah utama, yaitu Sasak dari Lombok, Samawa dari Sumbawa, dan Mbojo di teman-teman kita yang di Bima dan juga Dompu ya. Wah, kan terkait bahasa daerah nih, Kak Iki di mana yuk? Kak Iki dari Lombok ya? Iya, aku dari Lombok. Dari Lombok. Kira-kira bahasa ibunya Kak Iki apa nih? Alhamdulillah bahasa ibunya bahasa Lombok ya. Oke. Bahasa ibunya Kak Iki bahasa Lombok. Kita mau tes nih. Gimana kecakapannya Kak Iki menggunakan bahasa daerah, bahasa Lomboknya. Mungkin Kak Iki bisa memperkenalkan diri menggunakan bahasa Lombok yang singkat saja. Singkat aja ya, kayak gitu. Nama, kemudian asal daerah kali ya, kayak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, aran tiang Muhammad Isra Rizki, tiang girang tekle Rizki, nani tiang megawean sebagai pegawai bank, dan tiang oleh Eka Lombok Timur. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Nah, sekarang kesan dan pesan Kak Iki nih untuk Duta Bahasa sendiri seperti apa? Oke, kesan pesannya apa ya? Kalau dibilang kesan pesannya kayak mau perpisahan aja. Padahal udah bilangnya tadi ya. Jadi Duta Bahasa ini aku mau cerita sedikit ya. Duta Bahasa ini adalah rumah bagi saya, kayak gitu.
tidak ada satu kata yang bisa menggambarkan bagaimana peran duta bahasa terhadap prestasi yang saya raih saat ini. Sampai saya di dunia kerja pun yang mengantarkan saya adalah duta bahasa. Karena istilahnya saya direpresentasikan oleh kakak senior duta bahasa juga, kayak gitu loh. Jadi kenapa pada akhirnya saya selalu bilang duta bahasa ini ada rumah bagi saya. Ketika saya jauh melangkah ke luar sana sampai ke tingkat nasional atau bahkan nanti kita nasional, tetap yang punya peran utama adalah duta bahasa. Jadi buat teman-teman, adik-adik yang sekarang sedang berproses di Ikatan Duta Bahasa, jangan pernah berpikir atau jangan pernah apa sih yang bisa ikatan bisa kasih ke kalian, atau apa sih yang bisa dikasih sama kantor bahasa, tapi apa yang kalian bisa berikan kepada kantor bahasa dan Ikatan Duta Bahasa. Karena sebenarnya kantor bahasa itu cuma sesimpel itu kok mintanya, bagaimana kita menjadi anak muda yang bermanfaat kayak gitu dan membantu teman-teman dari kantor bahasa untuk merealisasikan dari tujuan Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri kan, kayak gitu. Kesan saya yaitu tetap berproses, jangan pernah ragu sama diri kalian kayak gitu. Setiap orang tuh akan punya privilege atau punya anugerah yang akan diberikan oleh Tuhan. Kalau gagal, habisin gagal kalian. Nanti suatu saat Allah akan memberikan privilege dalam bentuk keberhasilan yang mungkin kalian tidak pernah duga. Dan pahami diri, berdamai dengan diri sendiri. Karena ketika kalian sudah berdamai dengan diri kalian sendiri, memahami diri kalian sendiri, kalian akan menemukan mana tempat yang pantas dan layak untuk kalian bisa berkembang gitu. Itu sih pesan dari aku. Baik, terima kasih banyak Kak Iki. Wah, teman-teman bahasa sekalian, kita sudah di penghujung acara nih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Iki. Sama-sama. Telah hadir dalam acara Siniar Bidas hari ini, dan saya pamit undur diri. Saya Nurmi Swarini dan saya Muhammad Iswawi Rizky. Tetap keren berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.